Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali di materi kita Nasu Cyber. Eh, Salam sejahtera juga, ya. Di sini ada yang Natalan nggak nih? Ada, Pak. Oh, ya. Oke, selamat aja ya buat teman-teman yang merayakannya. Makasih, Oke, Pak. ya sama-sama. Oke, kita sambung jadi kita udah melewati beberapa course ya, yaitu mulai dari IT Fundamental, A+, Network Plus, Security Plus. Nah, sekarang kita masuk ke untuk Security Plus kita nanti saya lupa ya, kemarin udah ada mock test ya, udah ada ya. Oke, jadi silakan aja menjalankan yang mock test masih dibuka. Untuk ke next lessonnya kita masuk di CompTIA Pentest Plus. Ini exam yang paling baru yaitu PT 0002 ya. Saya mute dulu ya sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini materinya nanti saya coba upload gini ya, saya belum sempat upload karena beberapa kesibukan ya. Oke. Nah, CompTIA Pentest Plus exam PT 0002. Nah, ini yang paling baru ya, versi yang lama itu udah masih bisa kalau mau ujian masih bisa ya, tapi versi yang paling baru ini adalah versi yang disarankan. Oke. Ini baru keluar di bulan Oktober kemarin kalau nggak salah saya, ya, Oktober atau November, ya. Oke. Nah, di lesson 1 ya, kita mulai dengan lesson 1, scoping organizational or customer requirements, oke. Nah, sini ada beberapa objektif. Pertama, compare and contrast governance, risk, and compliance reports. Kemudian, explain the importance of scoping and the organizational or customer requirements. Kemudian, explain the importance of communication during the penetration testing process. Kemudian, given a scenario, demonstrate an ethical hacking mindset by maintaining professionalism and integrity. Kemudian, given a scenario, perform passive reconnaissance. Oke. Nah, topik pertama, topik 1A, ini define organizational pen testing. Nah, ini sambil kita cerita-cerita ya, saya nggak terlalu apa istilahnya, sambil ngobrol-ngobrol nih, jadi materinya juga agak bisa lebih santai diterima. Oke. Bicara mengenai pen testing, kemudian cyber health and resiliency, kemudian kenapa mereka itu melakukan penetration testing dan beberapa hal yang lain ya. Bentar. Kira-kira kalau menurut Anda sebenarnya apa sih yang mendasari organisasi itu ingin melakukan penetration testing? Silakan. Coba. Silakan, ini diskusi. Halo? Halo Pak. Pak, mungkin. Ngobrolin coba, Mas teman-teman jawab, Mas Dodi mungkin, Mas siapa? Iya Pak, izin berjawab Ya. Pak. Kalau menurut saya kegiatan pentesting ini dilakukan biasanya untuk ketika suatu organisasi atau perusahaan merilis suatu produk gitu kan, sebelum dirilis ke publik, apalagi yang misalkan kayak aplikasi perbankan, kemudian e-commerce gitu, otomatis di situ kan menampung data-data pelanggan ya Pak ya. Jadi sebelum dirilis ke publik dilakukan pen testing untuk mengetahui ada celah keamanan atau enggak gitu, untuk memitigasi terjadinya data breach gitu ya. Jadi untuk memastikan aplikasi yang akan digunakan oleh pelanggan itu aman Pak. Jadi ketika sebelum dirilis kemudian di pentest ternyata ada bug ataupun vulnerability, itu bisa di patch terlebih dahulu gitu Pak. Oke, bagus itu, sudah bagus Mas Dodi. Itu adalah salah satu aja ya bagian dari pertanyaan tadi kan mengenai ini ya. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian dari alasan mengapa perusahaan itu banyak melakukan
penetration testing. Nah, kemudian ada yang jawab nih, mengukur postur keamanan organisasi tersebut. Benar, itu juga benar. Kemudian ada yang menjawab, mengurangi celah yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggan. Sebenarnya banyak, ya. Jadi banyak objektifnya. Nah, cuma Anda mesti paham bahwa sebenarnya yang menjadi dasar bahwa perusahaan itu ingin melakukan yang namanya penetration testing, itu dasarnya adalah mereka itu ingin mensecure atau mengamankan aset-aset mereka, melakukan proteksi terhadap aset mereka, gitu ya. So companies recognize the need to secure their system. Jadi aset itu ya sistemnya mereka, information system, informasi, data, systems. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa bukan cuma untuk mencari kerentanan dan melakukan eksploitasi, tapi kita juga salah satu objektif dari penetration testing adalah melakukan assessment atau penilaian terhadap seberapa efektif kontrol-kontrol yang telah mereka implementasikan atau sudah diaplikasikan. Nah, itu. Jadi kontrol-kontrol itu yang di testing. Nah, kebanyakan sih berupa technical control. Ya. IT audit beda lagi ya. IT audit ini beda lagi. Kalau IT audit, jadi kalau kita bicara mengenai vulnerability assessment, penetration testing, mereka lebih fokus ke arah melakukan testing terhadap kontrol-kontrol yang ada. Mau dia itu bentuknya technical atau logical. Ya. Nah, kebanyakan vulnerability assessment, penetration testing lebih melakukan kontrol terhadap yang dipasang untuk mengamankan sistem informasi dan data mereka. Nah, kontrol itu kalau untuk vulnerability assessment penetration testing, dia lebih mengacu ke melakukan assessment terhadap kontrol bersifat teknikal. Nah, kalau IT audit, dia lebih luas dia. IT audit itu melakukan penilaian terhadap kontrol-kontrol yang berupa yang berupa kontrol-kontrol berupa teknikal. Kalau itu audit itu 3 dia yang dicek, administrative control, ya, dokumentasi, policy, prosedur dan sebagainya, termasuk physical control dan technical control. Nah, kalau pentest sama VA itu lebih ke arah technical or logical controls. Ya, nah, juga salah satu ya ini bagus juga menjaga kepercayaan customer, ya itu objektif akhir nantinya ya, lebih ke arah bisnis sih. Ya. So, many organization employ control to ensure the CIA of the data. Kontrolnya berupa administratif, physical maupun teknikal. Nah, kalau kita lakukan information systems audit atau IT audit, tiga-tiganya dites. Tapi kalau kita di vulnerability assessment, penetration testing, lebih fokus di kontrol yang berhubungan dengan teknikal. Ya. Now, all control should adhere to the principle of least privilege. Jadi kontrol-kontrol yang ada itu harus mengikuti atau ya menyesuaikan diri dengan yang namanya principle of least privilege, di mana kita hanya memberikan akses yang cukup saja, tidak berlebihan. Ya. Nah, kemudian oke, itu bagus ya. Mas Udin juga ada ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi reducing overall risk. One of the primary goals of pen test is to reduce overall risk secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian jadi kalau kita fokus di pen test, kita sebenarnya melakukan ini bentuk dari risk assessment yang tujuan utamanya adalah jadi pen testing, vulnerability assessment itu adalah bentuk dari risk assessment yang digunakan untuk menekan risiko secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat formulanya atau rumusnya yaitu risk sama dengan threat kali vulnerability yang pernah kita pelajari di Security Plus ya. Threat include malware or natural disasters, di mana vulnerabilities itu berhubungan dengan weakness or flow, jadi kekurangan atau kelemahan. Nah, kemudian ada yang namanya risk management. Risk management is the process of identifying, assessing, analyzing, and responding to risk. Jadi risk management sendiri adalah satu proses untuk mengidentifikasi, melakukan assessment, menganalisa, dan merespond to risk. Jadi sebenarnya kalau dilihat vulnerability assessment, penetration testing, IT audit itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menekan risiko secara keseluruhan. Oke, next kita masuk ke
recognizing the CompTIA process. Nah, ini kalau kita ngelihat CompTIA structured pentest process ini dimulai dari planning and scoping, ya, kemudian dilanjutkan dengan information gathering and vulnerability scanning, ya. Kemudian ini kayaknya ada yang nyalain kamera ya, sebentar ya. Sebentar, kayaknya ada yang, tolong bisa matiin kameranya nggak? Teman-teman ada yang bisa matiin kamera nggak? Ini saya set ininya ya. Halo? Sebentar. Bentar ya, saya coba cek. Ini banyak yang, ada beberapa yang nyalain kamera nih, ntar saya lihat. Ya, tolong kalau yang kameranya nyala dimatiin dulu ya. Jadi nggak ganggu presentasi, karena kalau kamera nyala langsung nongol ini. Oke? Ya. Oke, nah jadi dimulai dari planning and scoping, dilanjutkan dengan information gathering and vulnerability scanning, kemudian attacks and exploit, kemudian baru masuk ke reporting and communication. Nah, communication dalam arti mengkomunikasikan hasil dari pentest ke pihak manajemen, ya. Nah, kita lihat dari steps in the pentest process. Planning and scoping ini adalah satu proses di mana dia mengoutline a plan for the pentest. Jadi ini planning and scoping ini sebenarnya lebih ke arah perencanaan dan melakukan scoping atau yang mengatur kira-kira skopnya apa aja nih. Apakah network infrastructure, web application, or misalnya mobile application atau yang lain-lain, ya. Atau bahkan kadang-kadang juga bisa yang berhubungan dengan misalnya social engineering, ya. Nah, kemudian ada reconnaissance, yaitu satu proses di mana kita mengumpulkan informasi mengenai target. Kemudian dilanjutkan dengan scanning, identify live host, kita melakukan identifikasi terhadap host yang hidup, ya, yang nyala, listening port yang mendengarkan atau yang jalan, dan running services, ya. Masalah yang nanti kalau ada pertanyaan langsung ke ini aja ya, ke chatting ya, nanti saya jawab ya. Pertanyaannya jangan nanya dulu, nanti baru pertanyaannya kita simpan di belakang ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan scanning. Scanning ini adalah proses mengidentifikasi live host, listening port, dan running services ya, tadi saya sudah kan. Kemudian dilanjutkan dengan gaining access, see how deep into the network they can travel. Jadi melakukan eksploitasi, mendapatkan akses. Kemudian melakukan maintaining access, maintain access undetected for as long as possible. Memaintain aksesnya. Kemudian ada yang namanya covering tracks, remove any evidence that the team was in the system, yang menghapus evidence atau barang bukti. Kemudian melakukan analysis, analyze the finding and derive summary of the risk rating, ya, melakukan analisa terhadap findings dan menampilkan summary dari risk rating. Kemudian terakhir adalah reporting, mendeliver result dari penetration testing, jadi hasil dari pentest itu sendiri, ya. Nah, kemudian masuk ke comparing steps taken during pentest, ya. Nah, sebelah kiri itu ada threat actor, sebelah kanan itu ada structured pentest, ya. Jadi sebenarnya structured pentest ini mengimulasi apa yang bisa dilakukan oleh threat actor, ya. Pentesting team, main goal, task and infrastructure defenses. Kalau threat actor, main goal is alter the integrity of the system. Jadi punya masing-masing goal. Kalau dari sisi pentest team, melakukan testing terhadap infrastruktur defenses-nya, sedangkan threat actor, misalnya hacker, itu melakukan tindakan melakukan modifikasi terhadap sistem atau gain access to the system, seperti itu. Nah, itu ada mapping-nya, bisa kita lihat bahwa reconnaissance itu scanning, gain access, maintain access, dan cover track itu mirip ya dengan dilakukan oleh threat actor. Ya. Kurang aja planning, scoping, analisis, dan reporting. Oke. Oh iya, yang ada jaringannya kurang bagus, mau live silakan ya, nanti bisa. Ini kalau bisa sih ikut serta ya, nggak apa-apa.
kalau memang nggak bisa. Oke, next. Nah, ini ada kita. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai organizational pen testing, scoping dan organizational requirement itu tergantung ini ya, tergantung ini tadi. Bagaimana kita bisa melakukan scoping dan melakukan perencanaan terhadap apa yang akan kita tes ya. Nah, kemudian step-nya kita udah tahu, step-nya dimulai dari planning, scoping, reconnaissance, scanning, gain access, maintain access, cover text, analysis, dan reporting. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa terakhir kita harus mengkomunikasikan hasil dari penetration testing proses itu dalam bentuk report. Ya. Nah, oke, itu topik 1A. Nah, topik 1B, acknowledge compliance requirements. Ya. Nah, di sini ada pertama mengenai compliance. Compliance itu banyak ya. Salah satunya mungkin yang paling terkenal sekarang yang banyak diminati adalah PCI DSS. Ya. Nah, outlining PCI DSS. PCI DSS ini berhubungan dengan, ya ini kepanjangan dari Payment Card Industry Data Security Standard, di mana ini menspesify, menampilkan informasi mengenai kontrol-kontrol yang harus ada untuk menghandle credit card data. Ya. Contohnya di sini ada create and maintain secure infrastructure, employ good practice strategies, continuously monitor for vulnerabilities, employ appropriate and anti-malware protection, provide strong access control methods, dan routinely monitor and test network. Nah, ini adalah beberapa kontrol yang harus ada dalam hal pemenuhan credit card data. Ya. Oke, nah kemudian assess, remediate, report. Ya, the company must be vigilant with effort to secure data. Apalagi data-data yang bersifat sensitif seperti misalnya PII, personally data pribadi, personally identifiable information. Ya, atau PHI, kalau PII itu kan personally identifiable information, kalau PHI itu personally health information, personal health information. Now, testing ensures they are compliant. Jadi salah satu compliance requirements yang mendasari adanya penetration testing itu adalah PCI DSS yang berhubungan dengan proteksi terhadap data kartu kredit. Ya, GDPR juga masuk ya. Nah, itu juga salah satunya kita mesti lakukan namanya penetration testing. Nah, kemudian merchant levels define whether they must complete a ROC to report on compliance. Ya, ada beberapa level. Level 1 must have an external auditor perform the assessment by an improved quality security assessor (QSA). Level 1 and 2 must complete report on compliance atau RCO, ya ROC. Kemudian level 2 sampai 4 ya, 2 to 4 can either have an external auditor or submit a self-test that proves they are taking active step to secure infrastructure. Nah, jadi di PCI DSS standard itu harus ada yang namanya penetration testing ya sebagai salah satu kebutuhan atau requirements-nya. Ya. Nah, ini juga ada nih ya, General Data Protection baru disampaikan tadi ada teman kita. GDPR ini kan Eropa ya. Jadi Uni Eropa itu menjalankan yang namanya General Data Protection Regulation atau GDPR. Which focuses on the privacy of customer data. Jadi lebih fokus ke arah privasi dari customer data. Affects anyone who does business with resident of EU, European Union, and Britain. Ya, components dari GDPR adalah require consent. Ya, jadi maksudnya ask permission for each data source. Jadi harus tanya sama yang sumbernya. Ya, rescind consent, customer can opt out at any time. Jadi customer bisa bilang ya kita nggak mendukung atau kemudian aja. Komponen yang lain adalah global reach. Anyone who does business with resident of EU and Britain, ya. Jadi European Union ini harus kena ya, kena undang-undangnya. Kemudian restrict data collection, collect only what is needed, and valuation reporting. Companies must report a breach within 72 hours. Jadi harus ada. Ini adalah prosedurnya. Jadi mereka harus melakukan pelaporan dalam jangka waktu 72 jam. Ya. Benar. Jadi kalau kita ada hubungannya sama European Union, nah ini juga kena ya. Jadi misalnya contoh ada Traveloka nih, Traveloka dia ada buka
branch di sana atau ada melakukan bisnis dengan orang sana atau bisnis di B2B di Eropa, nah itu akan kena GDPR. Nah, kemudian ada beberapa privacy laws yang bisa juga menjadi dasar untuk melakukan assessment ya. Ya, kemudian ada yang namanya Stop Hacks and Improve Electronic Data Security, namanya SHIELD, enacted in New York State to protect citizen data. Kemudian ada yang namanya California Consumer Privacy Act, CCPA, outline specific guidelines on how to appropriately handle consumer data. Kemudian Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, ini berhubungan dengan data kesehatan ya. Which is requirement for anyone that deals with patient information. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa pen testing itu juga dipengaruhi oleh beberapa standard dan framework yang ada. Standard dan law and regulation yang ada seperti misalnya PCI, DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, GDPR untuk data privacy, kemudian juga ada beberapa yang lain seperti SHIELD, CCPA, dan HIPAA untuk data kesehatan. Oke. Nah, kemudian kita sambung ke topik 1C, compare standards and methodologies. Nah, di sini ada yang udah jalanin pen testing belum ya? Saya pengen diskusi nih di sini. Silakan, ada teman-teman yang mau diskusi mengenai pen testing frameworks. Siapa yang pingin ini? Ada yang mau nanya atau mau diskusi? Silakan, coba. A complete assessment will discover system weaknesses, many resources available that provide guidance on how to conduct an effective pen testing exercise. Ya, yang kita kenal OWASP, Open Web Application Security Project. Kemudian ada yang namanya National Institute of Science and Technology, NIST juga mengeluarkan standar. Ada juga yang namanya Open Source Security Testing Methodology Manual atau OSSTMM. Nah, silakan kalau ada yang pingin ini. Saya ini boleh tanya, Pak. Ya. Terkait dengan framework ini, Pak, misalnya kita bicara. Sorry, maaf Pak, saya jawabin ini dulu. Oke, silakan. Iya, terkait dengan pen testing framework ini yang NIST itu, sebenarnya dia mengcover hampir semua security control atau bagaimana? Karena saya memang baru dapat parsial sih, Pak. Parsial dalam arti kata berdasarkan yang saya interest gitu, saya baru nyari dapat, tapi saya belum lihat secara komprehensif. Memang kalau kemarin kan Bapak sempat menyampaikan yang ini Cyber Security Framework ya, itu juga interesting banget. Itu bukan untuk pentest aja, komplit sih dia. Oh, itu komplit ya Pak ya? Ya, komplit itu. Yang NIST Cyber Security itu komplit sekali. Yang Security Framework itu ya? Ya. Oke. Kalau ini yang saya bahas ini, sebentar saya lihat ya. Boleh, silakan Pak. Saya matiin dulu mic-nya Pak. Ya, ini kalau untuk security testing itu namanya Technical Guide to Information Security Testing and Assessment SP 800-115 ini ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau pingin lihat ininya, sebentar saya tunjukin ya. Kalau pingin lihat standarnya seperti ini Pak, Technical Guide to Information Security Testing and Assessment. Cuma ini hasilnya belum nggak terlalu detail banget ya. Jadi Anda bisa istilahnya compare lah ya. Sebentar saya coba download ya. Oke, harusnya sih ini ada documents ya. Documents. Ini special publication. Nah, ini. Kita lihat isinya apa nih. Ya, review techniques, target analysis techniques. Nah, ini. Jadi nggak terlalu detail sih dia ya. Ya, Anda bisa compare dengan yang lain sih sebenarnya. Nah, ini ada network discovery, ada network foreign service identification, vulnerability scanning, wireless scanning, kemudian passive wireless scanning, active wireless scanning, kemudian wireless device location and tracking, Bluetooth scanning. Ya lumayan sih ya.
Oke, ini ya technical guide to information security testing and assessment. Ya, wah OWASP 2021 ya, cepat amat. Itu udah keluar belum sih? Kita coba cek ya. Kalau belum terlalu ini, jangan buru-buru pakai. Ya, ini udah keluar nih kayaknya. Udah Mungkin official ya? Pak. Oh, ini udah official nih. Kalau udah official boleh ya, boleh. Ya, silakan. Terkait dengan yang OWASP 2021 ini, apakah artinya kita juga sudah mature untuk ngikutin yang OWASP 2021 ini? Jadi kalau gini, yang sebelumnya kan di situ dirilis tahun 2008 ya, kalau saya lihat tadi sekitar 2017 paling baru, paling terakhir. Bukan, yang NIS. Kalau menurut NIS kan terakhir tadi yang 115 itu kan 2008 ya Pak, di dokumennya tuh ada itu mungkin itu sebabnya dia belum komprehensif karena belum diupdate mungkin. Terkait dengan OWASP ini, pertanyaannya mungkin kalau dibalik dengan guide yang diberikan oleh OWASP, apakah artinya environment kita juga sudah comply dengan apa yang OWASP kasih solusikan gitu Pak? Kalau masalah itu harus kita cek dulu ini environment-nya Anda. Jadi nggak sembarangan pakai kan gitu. Jadi gini, kalau kita pakai standar itu ada beberapa jenis sih sebenarnya ya. Anda bisa menggunakan ISACOM. Nah, jadi kalau untuk melakukan apa istilahnya testing yang berhubungan dengan infrastruktur, Anda disarankan untuk maaf ya, ada sedikit ini ribut. Jadi kalau Anda untuk melakukan, jadi gini, kita mesti lihat dulu skopnya yang mana nih, ya kan? Kalau misalnya Anda mau melakukan testing terhadap network and infrastructure, ya, Anda mending masuk pakai ini. Anda bisa pakai yang namanya OS SDMM, ya. Karena kan OS SDMM ini dikeluarkan oleh ISACOM ya. Ini sebentar saya coba buka filenya. Nah ini. Jadi tergantung ya. Jadi misalnya contoh, kalau kita pingin, jadi skopnya adalah vulnerability assessment dan penetration testing berhubungan dengan network, system, infrastructure, host. Nah, mending Anda pakai NIST dan OS SDMM. Kalau NIST itu kan dia sebenarnya guidance saja, bukan framework, bukan standar. Ya. Nah, yang paling sering terkenal ini maksudnya yang paling sering digunakan itu adalah OS SDMM atau Open Source Security Testing Methodology Manual. Ini yang paling sering digunakan dan ini termasuk yang paling lengkap sih sebenarnya. Ya, Anda bisa lihat ininya, ya introduction-nya, ya defining security, security analysis, operational metric dan sebagainya. Nah, ya, jadi dia testing human security testing, physical security testing, telecommunication security testing, data network security testing, compliance testing, ya ada semua ini ya. Jadi tergantung ya. Nah, tergantung. Jadi kalau memang kita pingin OS SDMM boleh, ini sebagai guidance ya. Ininya sorry ya, ini tadi guidance-nya ya. Sedangkan kalau untuk yang standar Anda boleh pakai ini atau boleh pakai misalnya kalau lihat dari buku itu ada lagi yang namanya ya jadi kalau aplikasi API ya, web application, client server application, API, mobile, nah itu Anda bisa menggunakan Open Web Application Security Project punya OWASP Top 10 ya. Nah kalau untuk network infrastructure systems devices Anda bisa gunakan NIST dan OS SDMM ya. Nah, jadi itu banyak sih sebenarnya, ada yang practices ya atau complete pen testing exercise ya. Contohnya ada juga yang dari ISAF ya, sebentar saya limitkan dulu. Ya, ada yang namanya ISAF juga. ISAF open source resource available to cybersecurity professional. Kemudian ada penetration testing execution standard (PTES), provide comprehensive overview of
proper structure of a complete pen test, dan MITRE. Provide research, publication, and tools that no charge for anyone who access the site. Nah, ada juga yang itu kata dia, PTES ya. PTES itu lain lagi tuh. PTES ya. PTES itu Penetration Testing Execution Standard. Nah, ini. Anda bisa gunakan ini juga nih. Ya. Jadi ada pre-engagement interaction, intelligent gathering, threat modeling, variable analysis, exploitation, post-exploitation, dan reporting. Nah ini ya. Jadi standar banyak sih sebenarnya, tapi Anda harus benar-benar ngerti cara memilih standar yang benar ya. Oke. Pak Sony. Ya, silakan. Izin tanya Pak. Ya. Terkait tadi Pak yang OWASP ya, itu kan di webnya tuh ada WSTG, Web Application Security Testing. Apakah ketika kita ingin pakai OWASP itu ngikutin itu ya Pak? Ngikutin step by step-nya testingnya dari sana kan? Ya, namanya seingat saya namanya ini OWASP Testing Guide versi terbaru kalau saya versi 5. Boleh, silakan. Jadi kalau kita mau pentest nih, step by step-nya kita acuannya ke sana ya Pak ya? Misalnya langkah awalnya seperti ini gitu ya? Ya, benar. Tergantung dari yang scope yang di testing itu apa. Misalnya web application, Anda harus ngikutin si OWASP itu kan. OWASP kan ada yang testing guide namanya. Nah, itu Anda tinggal download aja namanya OWASP Testing Guide. Sebentar, saya coba ini ya, saya coba download ya. Nah, OWASP Testing Guide ya. Nah, ini jadi OWASP itu mengeluarkan yang namanya ya, saya download aja ya sebentar. Jadi enak bisa ini. Stable version ya. Ada PDF-nya ini. Oh, salah saya sebentar ya. Testing guide. Coba saya lihat di mana yang ada ininya. Ya, current versionnya adalah 4.2. Oke, yang ini. Jadi kalau Anda lihat, itu Anda bisa ngikutin ini ya. Web Security Testing Guide. Ya, misalnya contoh melakukan testing terhadap apa? Misalnya database. Ya, bisa kita search. Nah, seingat saya dulu tuh ada tuh bagian database, bagian ininya. Misalnya di sini ada penetration testing dikasih tahu, ya, terus how to perform, ya, komplit sih di sini ya. Anda tinggal baca pelan-pelan. Ya, nah misalnya contoh testing framework, application security testing, ya, bagaimana kita melakukan fingerprinting, web server, ya ini ada nih. Ya. Misalnya dengan menggunakan banner grabbing dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi step by step bisa ngambil dari OWASP, ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sambung selain itu, selain ini ada ISAP, OSSTMM, PTES, MITRE. Itu juga ada yang khusus MITRE ya, MITRE Attack. Attack itu kepanjangan dari ATT itu Adversarial Tactics and Techniques and Common Knowledge. Jadi CK-nya adalah Common Knowledge. Ya. Provide tools and techniques specific to pen testing, contains categories that list tasks completed during a pen test. Jadi ada initial access, list of attack vector used to gain access to network, persistent, provide details on how to remain in the system. Kemudian ada yang namanya credential access, which provide solution on how to obtain credential. Jadi MITRE Attack ini menampilkan tactics, techniques, and common knowledge yang digunakan oleh adversary. Adversary itu ya attacker, ya. Nanti Anda bisa baca pelan-pelan lagi dari sisi MITRE Attack.
Nah, selain itu juga Anda juga mesti kenal kalau di dalam penetration testing ini Anda mesti kenal yang namanya CVE and CWE. CVE itu kepanjangan dari Common Vulnerabilities and Exposures, which is actually a listing of all publicly disclosed vulnerabilities. Each entry refer to specific vulnerability of a particular product and is cataloged with the name and description of the vulnerability. Jadi kalau ingin lihat daftar disclosed vulnerabilities ya dari seluruh dunia itu bisa ngambil di cve.mitre.org. Nah, kemudian juga ada CWE yaitu Common Weakness Enumeration, which is a database of software related weaknesses maintained by Mitre Corporation ya. Bentar. Kita ambil yang tadi Mitre ya. Attack. Kalau Mitre Attack ini bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ada yang namanya cve.mitre.org. Ini daftar list of vulnerabilities ya. Kemudian ada yang namanya cwe.mitre.org ya. Ya, oke, saya tunjukin ya. Jadi kalau yang tadi kita bisa. Nah, ini sorry. Nah, ini Mitre Attack ya, ada matriksnya. Kemudian ada CVE, Common Vulnerability Exposure. Kemudian ada yang namanya CWE yaitu Common Weakness Enumeration ya. Nah, ini kalau untuk application software biasanya ke sini CWE. Kalau untuk network infrastructure, ya host, operating system adanya di CVE. Ya, jadi selalu yang namanya CVE dan CWE. Ada yang namanya latest versionnya Anda bisa lihat CVE list ya, by ya. Atau kita bisa lihat bisa top 10 CWE, top 25 most dangerous software. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Ya, nah ini ada daftarnya. Oke. Nah, CWE itu untuk nyari common weakness atau common weaknesses yang berhubungan dengan aplikasi atau software. Ya, kalau sistem application itu kita ngeceknya di CWE, bukan CWE, sorry, CVE. CVE itu untuk yang sistem network operating system, ya. Itu, alright. Oke, jadi kita lihat tadi ada mengenai beberapa penetration testing framework, mulai dari NIST, ISAF, OSSTMM, kemudian kita ada Mitre, ya, kita juga sudah sempat lihat Mitre Attack, key elements-nya, ya. Kemudian untuk guidelines-nya dan beberapa perbedaan utama antara CVE. Kalau CVE itu lebih ke arah host system network, kalau CWE itu lebih ke application atau software. Oke. Nah, kemudian topik 1D, describe ways to maintain professionalism. Ya, nah ini berhubungan dengan profesionalisme. Ya, pertama, validating the team. Each member of the pen testing team needs to prove that they can work in a secure environment, provide credentials such as certification that prove they have the appropriate skills to conduct pen testing. Nah, sekarang banyak sertifikasi yang berhubungan dengan penetration testing, ethical hacking, banyak sekali. Ada CEH, ada Pentest Plus, ada OSCP, OSWE, dan beberapa yang lain. Jadi ada tingkatan lah ya, dari dasar sampai menengah dan mahir. Kemudian produce recent background check that can include credit scores and driving records. Make sure no one has a criminal record. Jadi pastiin bahwa anggotanya tidak terlibat yang berhubungan dengan masalah kriminal. Ya. Stress how it's essential to identify and report criminal activity even if the activity occurred by accident. Jadi harus kita kita tekankan bahwa identifikasi itu penting ya, track of record itu penting ya. Oke. NVD masih dipakai, tapi yang sekarang yang sangat lebih up to date sih sebenarnya kalau NVD itu lebih ke US punya ini ya.
government ya. Kan National Database Vulnerability Database, NVD kan, National Vulnerability Database. Ya. Oke. Kemudian maintaining confidentiality, jangan lupa dari sisi the team ya harus punya sertifikasi, harus punya apa istilahnya credibility yang baik ya, tidak tercatat catatan kriminal nggak ada ya. Kemudian juga kompetensinya bagus ya. Nah, kemudian masuk ke validating the team. Each member of the pen testing teams, maintaining confidentiality. Everyone of the pen testing team must agree to conform to the policy on handling proprietary and sensitive info. Nah, ini biasanya kan kita harus tanda tangan NDA, non-disclosure agreement, memastikan bahwa data-data yang kita dapatkan dari hasil pen test itu tidak tersebar luaskan atau ya dijaga kerahasiaannya. And the team should explicitly state to the client that the testers will protect information they discover during testing. Jadi ya kita ini untuk tanda tangan NDA lah untuk memastikan bahwa kita itu menyimpan informasi-informasi yang sensitif ya, menjaga informasi yang sensitif jangan sampai ya disebarluaskan atau diketahui orang lain. Termasuk avoiding prosecution. Prior to beginning any testing, the team should outline the terms of contract. Jadi ada terms of contract. Review all possible legal consideration that might be applicable. Carefully think through all scenarios. Yeah. Step through how they will complete the testing along with the possible conflict that might occur. Ya. Jadi ini harus ada yang berhubungan dengan testing ya. Kadang-kadang kita juga harus memikirkan beberapa hal yang berhubungan dengan conflict of interest dan yang lain-lain. Ya. Ini harus dibikin step by step-nya untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan satu testing dan konflik-konflik yang nantinya mungkin terjadi. Ya. Nah ini. Jadi dari sisi ini kita review. Describe ways to maintain professionalism. Ya. Salah satunya adalah melakukan background check. Ya. Least way to assure organization that team has the appropriate experience. Jadi ya sertifikasi, perilaku. Kalau saya sih lebih ke attitude ya, attitude ya, tingkah perilaku ketimbang sertifikasi itu bisa belakangan lah. Kalau orangnya punya sertifikasi bagus tapi attitude-nya nggak bagus, saya juga nggak mau dia jadi member of the team. Ya. Explain the importance of maintaining confidentiality and describe possible legal consideration that might be applicable during the pen test process. Gitu. Ya. Jadi secara summary kita lihat di sini kita mempelajari beberapa hal ya yang berhubungan dengan pen testing, terutama yang berhubungan dengan scope. Ya. Nah, kita coba ulang dari awal. Ada risk, compliance, scope, customer requirements, communication, reporting, integritas dari atau profesionalisme dari tim dan ya ini nanti kayaknya passive reconnaissance itu belakangan sih ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari hal yang tadi kita udah bahas? Jadi kalau standar itu bebas ya. Standar itu bebas. Jadi nggak harus, oh saya mau pakai ini gitu. Gimana? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke topik berikutnya. Nih, sebentar nanya nih. Ya, gimana? Itu di depannya kan kita tadi dikenali sama apa tuh namanya metodologisnya tuh Pak. Kalau kita mau lihat katakanlah detailnya kisi-kisinya nggak harus sampai dalam banget itu kira-kira bagaimana ya? Kalau NIS oke lah tadi udah ada perwakilannya, kita bisa melihat NIS, terusnya juga ada OSSTMM ya, OAPS juga ada. Tetapi kalau untuk di awal tadi seperti disinggung ada PCI, DSS. Ya itu compliance requirements itu Pak, compliance bukan standar. Oh compliance ya. Compliance itu. Kalau untuk nyari detail compliance-nya gitu Pak. Nah, mesti download sendiri Pak. Bapak ada lagi ya? Ya harus ke masing-masing website itu ada detailnya. Tapi di situ compliance requirement saja, nggak dibilang, dia tidak bilang kebutuhan untuk pen test itu seperti apa. Dia cuma bilang oke, Anda organisasi harus melakukan pen test minimal misalnya 3 bulan sekali, misalnya kayak gitu. Cuma pen testnya sendiri untuk metodologi, nah itu yang ditampilkan di NIS, di OWASP, di OSSTMM dan sebagainya.
Jadi harus tahu ya bedanya compliance requirements sama yang namanya framework atau standar gitu atau metodologi gitu ya. Ini ada yang nanya nih sebentar, saya ada. Silakan. Bentar. Nah, ini ada yang nanya, Mas apa nih? Edria ya. Pada saat penugasan, apakah standar saklek harus misalnya OSTG ya, OWASP Testing Guide atau OSSTMM? Tergantung yang Anda tes apa dulu, apakah application, software, web application, mobile application, API. Nah, kalau web mobile, API, web, nah itu Anda ikut OWASP. Kalau network, infrastructure, host, operating system, nah ngambilnya dari atau wireless misalnya, ngambilnya dari OSSTMM. Paham ya? Jadi nggak semua itu bisa dicomot-comot sesuai dengan kebutuhan, Apa dulu nih skopnya? Nah, kemudian ada yang nanya, Mas Wahid Hendrawan, kalau untuk pemula yang mana standar awal? Kembali lagi tadi, kalau standar awal, network, infrastruktur, operating system, host, itu Anda mending ngambil OSSTMM. Kalau untuk web, application, mobile application, API, client server, nah itu Anda bisa pakai OWASP, itu sih. Ya. Secara garis besar itu ada di NIST. Ya. Oke. Nah, saya akan lanjutin sebentar ya. Nggak lama juga nih, paling sekitar 10-20 menit. Ya. Kita lanjut ke topik kedua. Topik kedua ini berhubungan dengan defining the roles of engagement. Ada yang namanya roles of engagement. Ya. Objectives dari modul 2 ini adalah compare and contrast governance, risks, and compliance reports, explain the importance of scoping and organization customer requirements, and given a scenario, demonstrate the ethical hacking mindset by maintaining professionalism dan integrity. Ya, kita lihat topik 2A, assess environmental consideration. Ya. Pertama kita defining the project scope. All stakeholders will define specifically what is to be included or excluded during the pen testing process. Jadi harus di-define in scope yang mana, out scope yang mana. Ya. This is a more cost-effective approach, as the team will have a clear idea as to when the testing is complete. Jadi nggak semua itu dites ya, harus dipilih-pilih. Oke. Okay. Jadi harus yang mana included, yang masuk atau yang tidak masuk. Kemudian determine what specific environments are to be considered. Once the target are identified, this will determine the scope and type of attacks the team will attempt. Nah, jadi harus disetel dulu ya. Intinya sih sebenarnya lebih ke arah apa aja yang mau dites nih. Nah, aset apa aja yang. Jadi kalau bisa kita minta daftar aset dari mereka. Aset ini kan bisa web application, API, network, devices, security appliances, atau bahkan host ya, sistem operasi, server di dalam data center dan sebagainya. Jadi harus benar-benar di-define ya. Nah, can include on-site network, specific application, and resources in the cloud. Nah, apapun yang disebut dengan aset. Jadi kita bicara mengenai aset. Jadi kalau saya biasanya nanya dulu nih, asetnya apa aja nih Pak? Nah, kemudian Mas Danar nanya nih, berarti untuk menentukan apa saja yang mau dites itu ditentukan di NDA. Nah, NDA itu sebenarnya setelah kita tentukan skopnya. NDA itu sebenarnya tidak ya kalau dibilang relationship atau hubungannya dengan scope tuh ya ada sih, tapi tidak terlalu detail ke situ. Jadi NDA itu sifatnya lebih menyeluruh, lebih luas. Kan NDA non-disclosure agreement yang menyatakan bahwa kita harus menjaga kerahasiaan. Mau dia scope-nya A, B, C dan seterusnya itu terserah. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi yang paling enak untuk menentukan scope itu adalah tanya mereka. Aset Anda apa? Scope Anda yang mana? Yang mana include, yang mana exclude gitu. Ya, karena ini berhubungan dengan biaya juga kan. Nah, kemudian gather requirement, assess the LAN and wide area network, evaluate web and or mobile applications, define guidelines such as number of pages that require user interaction,
And the team should obtain a variety of roles and permission to be tested. Jadi kalau untuk web mungkin kita perlu ya role seperti misalnya user biasa atau anonymous ya biasanya sih kita tesnya gini, anonymous dulu, baru nanti user, baru kalau bisa sih kita naikkan jadi privilege levelnya jadi admin ya. Kadang-kadang juga ada resources atau aset yang ada di cloud seperti software as a service ya, infrastructure as a service atau platform as a service ya. Jadi mesti cek dulu yang mana ada di cloud. Ya, kebanyakan sih aplikasi. Kita tidak melakukan testing terhadap infrastruktur yang ada di cloud, tetapi lebih fokus ke arah pengetesan aplikasi atau aset yang ada di cloud itu sendiri ya. Prior to testing, obtain the proper authorization from the provider, ya, termasuk di cloud ya, cloud service provider, and determine what type of testing will be allowed. Ya, harus tahu testing apa aja yang diperbolehkan. Ya, jadi ini tadi ada yang jelasin masalah scope of work ya, betul sekali. Ya. Nah, setelah kita gather requirements, kemudian define in scope assets. The stakeholders will need to be specific as to what assets will be included in the scope. Some examples include IP addresses, domains or subdomains, application programming interfaces, APIs, users for social engineering attacks, and even service set identifiers untuk wireless misalnya. Ya. Jadi harus tahu in scope yang mana, out scope yang mana, ya. Termasuk determine location and hosting methods, identify the physical location that are in scope and whether the target is on-site or off-site. Jadi bisa remote juga ya. Other consideration include whether the team will test external or internal assets and also define how assets are hosted. Apakah ini first party or third party. Jadi kita tahu aset itu di-host oleh siapa. Ya. Nah, kemudian juga ada restrictions that will influence testing. Ya, biasanya country, state, local laws can impact testing. Ya, this can restrict the technology, tools, and methods using during pen testing. Jadi nggak semua boleh ya. And US export control regulate the shipment or transfer of certain items outside of the country. Jadi kadang-kadang setiap negara itu punya masing-masing restriction atau ya istilahnya rules and regulations sendirilah. There may also be specific language prohibiting creating or distributing computer security software. Jadi nggak sembarangan bisa digunakan tergantung negara. Ya. Nah itu. Jadi kita ini nge-review kembali yang tadi kita udah bahas mengenai scope, bagaimana kita melakukan gathering terhadap requirements-nya yang ada, scope-nya, in scope yang mana, out scope yang mana, yang include yang mana, stress importance of determining physical location, sama explain how certain restriction can influence pen test. Jadi restriction itu berhubungan dengan rules and regulation. Jadi nggak semua negara itu bisa semua kita jalankan. Ya. Nah, kemudian topik 2B, outline the rules of engagement. Nah, ini penting nih, rules of engagement. Pertama, providing the details. Stakeholders should spell out the requirements and agree on the terms before testing begins. Ya, keep the lines of communication open and clarify any issue. Jadi harus jelas nih ya apa yang ya kita agree-kan, kita setujui. The team will need to establish a timeline. Jadi tim itu harus melakukan perencanaan yang matang untuk timeline-nya. Kapan mau lakukan A, kapan melakukan B, dan seterusnya. Outline specific parameters along with the estimation of time needed to complete all testing that is included in contract. Yeah. And use good time management skill. Yeah. Avoid distraction and adhere to the timeline. Jadi timeline itu harus penting sekali ya. Kita bikin aja task-nya apa-apa. Task 1 ngerjain ini, task 2 ngerjakan ini, task 3 ngerjakan ini, kemudian dipecah-pecah. Apakah minggu ini, minggu besok, dan seterusnya. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Kemudian define the restriction. Once the main objectives are outlined, the team will want to review other variables as they relate to testing. Ya. Outlines any restrictions that can impact testing that include determine what tests are allowed. Contohnya nggak boleh denial of service. Nah, itu ya kalau nggak ada, nggak boleh kita tes ya, bahaya. Adhere to the scope. Jadi pastikan Anda fokus di scope-nya. Kalau scope-nya A, ya A, nggak boleh ke A1 atau A2. Recognize other restrictions. Ya.
pastikan Anda ngerti restriction yang lain. Ya, termasuk juga melakukan testing di jam kerja. Mungkin testing tidak dilakukan pada production environment, ya, tapi dilakukan pada testing environment atau bahkan development environment, ya. Jadi environment untuk ya coding dan testing diperbolehkan, tapi production nggak boleh. Kalaupun mau dites boleh, tapi waktunya terbatas, ya. Biasanya di atas jam 3 kalau untuk bank. Ya. Limit invasiveness based on scope, karena ini berpengaruh apalagi kalau di production. And limit the use of tools to a particular execution. Jadi harus hati-hati menggunakan tools-nya. Ini ngomong aja Mas, kenapa nggak ini diomongin panjang soalnya nih. Bentar, saya coba baca ya. Kebetulan ada yang nanya. Coba saya baca. Biasanya organisasi membutuhkan pen testing itu berupa tim apa single man. Jika tim berarti ada pembagian spesialisasi. Dan buat kita yang ingin jadi pen tester, apakah harus bisa infra pen test dan aplikasi atau lebih pilih salah satu. Nah, pertama dari sisi organisasi. Biasanya kalau organisasi lebih percaya kalau kita melakukan pen test itu dengan dalam bentuk tim. Nah, tim itu nanti dibagi. Ada yang ngetes aplikasi, ada yang ngetes network, devices, security appliances, atau host, operating system, Linux, Windows, dan sebagainya. Nah, kalau untuk pribadi, kita harusnya bisa mix ya. Aplikasi bisa, network infrastructure bisa, tapi kalau memang mau fokus ya, fokus di satu aja. Misalnya contoh Anda spesialisasi di testing application berupa web pen test, mobile pen test, atau API, ya seperti itu. Tapi kalau dari sisi organisasi mereka maunya yang tim, ya, karena tidak tergantung dengan satu orang. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau pen testing ke sebuah organisasi itu biasanya rutin atau hanya disewa? Nah, tergantung. Untuk highly regulated industry, seperti misalnya perbankan, finansial, biasanya mereka harus minimal untuk melakukan penetration testing secara eksternal itu setahun sekali. Berdasarkan regulasi. Nah, kalau untuk PCI DSS harus 3 bulan sekali. Ya. Kemudian kalau untuk melakukan pen test secara internal, Anda bisa lakukan mungkin sebulan sekali. Jadi secara internal bisa sebulan kali, tapi dari eksternal minimal sekitar 3 bulan atau maksimal sekitar setahun sekali. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, setelah define restriction, kita masuk ke choose the type and the strategy. Gather information from the stakeholders to learn more about their needs and the objective of the pen test. Common type of assessment include compliance tests, red team or blue team base, atau goal base or objective base. Ya, jadi tergantung jenis assessment-nya. Kadang-kadang ada perusahaan pingin melakukan pen testing karena berhubungan dengan compliance PCI DSS, ISO 27001 dan beberapa yang lain. Atau mungkin untuk menjalankan red team, blue team exercise, atau bahkan ada objektif tertentu. Ya, tergantung. Misalnya contoh untuk produk tadi dijelaskan sama Mas Todi, mau launching produk, mesti tes dulu. Nah, itu goal base atau objective base. Select a strategy. For instance, unknown, partially known, or known environment. Jadi maksudnya gini, mau pakai white box, black box, atau gray box. Kalau black box sama sekali nggak tahu apa-apa. Kalau gray box setengah-setengah tahunya, atau kalau white box itu lebih ke arah kita benar-benar tahu, sampai infrastruktur dalamannya juga kita tahu. Paling enak sih sebenarnya ngerjain yang white box, tapi biasanya nggak dikasih. Paling biasanya kita diminta untuk melakukan yang namanya black box testing unknown. Ya. Oke, setelah choose the type and strategy, masuk ke validate and the scope of engagement. Reconfirm details such as whether they have appropriate system backups and recovery procedures in case the recovery is needed. Nah kan ini pen test ini kan berbahaya ya. Jadi ada payload yang berbahaya, ada exploit yang berbahaya, takutnya ada masalah. Terutama kalau Anda melakukan testing pada production system. Ya. Question the client on any vague area yang nggak terlalu jelas nih, tanyain. Ya. Jangan sampai membuat kebingungan ya. Ya, tanya kalau memang nggak jelas. Jangan bingung-bingung. Ya. Some elements to review can include
scope and in-scope assets, any restriction or applicable laws, third-party providers, services, or offsite location, sama communication and updates. Ini penting ya. Nah, itu tadi. Jadi di rules of engagement ini kita mendefine restriction-nya apa, coverage-nya apa, scope-nya apa, review option when deciding on type of assessment. Jadi tergantung dari jenis assessment dan strateginya. Kemudian describe ways to validate the scope. Ya, cara-cara melakukan validasi ya kita bisa tanya sama kliennya ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian di topik 2C, prepare legal document. Ya. Ensuring confidentiality, avoid creating a liability by ensuring everyone takes the necessary precaution to protect the confidentiality of the data. Specific laws may apply while testing examples, GLBA, Driver's Privacy Protection, Health Insurance Portability Accountability Act, atau GDPR, atau PCI-DSS tadi. Now, because of confidentiality requirements, each team member will most likely have to sign a non-disclosure agreement. Jadi harus wajib ya menandatangani NDA. Ya. Oke, kemudian giving permission to attack. Pen testing simulates the approach of an unauthorized hacker attacking a system in order to assess the security of the organization. So after scoping the project and gathering all the requirements, the team will need to obtain formal permission to attack, yeah, to start the attack. Most legal documents include the following: name of the entity or individuals that are authorized to perform the pen test. Jadi harus masing-masing orang ya, kalau satu tim itu ada 4 orang, yang 4-4-nya harus tanda tangan NDA. What specific network host and application are to be included? Ini daftar asetnya. And the validity period of the organization, the authorization and proper data handling techniques. Jadi ya, validity periodnya, jadi valid until misalnya 1 bulan untuk otorisasi dan proper data handling tekniknya yang di bagaimana kita melakukan data handling kalau seandainya terjadi masalah. Ya. Nah, termasuk ada yang namanya Master Service Agreement, a contract that governs all future transaction or future agreements between the pen testing team and the client, can be used to cover recurring costs and any unforeseen additional charges without the need for additional contract. Jadi kontrak ini biasanya digunakan untuk menghandle masalah-masalah yang berhubungan dengan biaya-biaya mungkin keluar atau bahkan nanti in the future akan terjadi, ya, untuk mengcover hal-hal yang tidak direncanakan. Some of the elements should include details of profiling seperti project scope and a definition of work to be completed, kemudian requirements for any permits, licensing or certification, and insurances such as general and liability. Ya. Ini contoh dari outline of the statement of work di SOW. Ya, ini adalah satu statement define the expectation for a specific business arrangement. It is typically include list of the deliverables, responsibilities of both parties, payment milestones, and schedule and other terms. Jadi ini namanya statement of work yang biasanya berhubungan dengan agreement to perform consulting services untuk pen test. Ya. Termasuk nanti di situ ada masalah responsibility masing-masing party, ya, masing-masing pihak, deliverables-nya apa, payment-nya bagaimana, schedules and other terms. Jadi jadwal dan terms atau prasyarat dan kondisi tertentu. Ya. Nah, termasuk service level agreement. Ya, prepare the service level agreement, which outline the level of service expected, defines the metrics which that service is measured, and any remedies or penalties should be agreed on service level not be achieved. May include terms of security access control and risk assessments, along with processing requirements for confidential and private data. Ya, ini expected service-nya apa aja, terms and definition-nya harus disetel, terms-nya untuk access control dan sebagainya. Now, make sure to identify the proper signing authority, jadi yang tanda tangan siapa ya. All parties should arrange for legal review of the document. Harus ada melakukan legal review. Jadi ada bagian yang melakukan review. Ya, bagian legal biasanya, hukum bagian ya legal ya. Once done, it is time to begin the pen test. Jadi ini SLA itu udah terakhir sih ya. Kalau udah ada SLA, kita bisa mulai pen test ya. Jadi legal document lumayan banyak ya. Jadi review laws that require confidentiality of data while testing. List some of the information included in the documentation that gives permission to attack. Ya. Then discuss the importance of master service agreement.
describe what's included in the statement of work, and outline components of service level agreement. Jadi orang-orang yang terlibat, perusahaan yang terlibat harus tanda tangan NDA, ya, nggak cuma satu orang ya, harus semua ya. Oke. Nah, secara summary kita lihat, kita udah belajar beberapa hal di sini yang berhubungan dengan prepare legal document, kemudian kita juga udah belajar tentang rules of engagement, kita juga udah belajar assess environmental consideration, dan ya rules of engagement itu sendiri ya. Oke. Nah, lebih ke arah ini sih dokumentasi dan berbagai paper yang kan ya. Paperwork lah kita bilang. Oke. Sebentar saya lihat. Coba Mas Arfan bisa diomongin nggak, panjang nih chattingnya nih. Iya Pak. Ya, silakan, tadi coba. takut memotong Pak. Nggak apa-apa, silakan coba. Nah jadi kan kalau saya sebagai developer gitu Pak, kadang ada klien kayak misalnya perbankan atau bagaimana gitu. Nah dia tuh ingin pentest gitu Pak ke kami gitu. Sedangkan itu tuh pentest ke Anda. Ya betul. Ke perusahaan Jadi kayak Anda. misalnya misalkan kita masih develop gitu Pak. Kalau kita kan misalnya sprint 1 atau itu mau di testing atau bagaimana gitu Pak. Nah terus mereka tuh di server development kita gitu Pak, yang jelas-jelas itu tidak secure gitu Pak. Nah mereka tuh marah-marah ke kita gitu. Oh ini Mas ini gimana masih belum secure aplikasi atau bagaimana. Jadi kadang suka bingung gitu Pak. Nah nanti ini harusnya environment yang sudah sesungguhnya gitu baru di testing gitu. Jadi itu gini. Bagaimana ya Pak? Oke, pertama saya akan tanya siapa yang melakukan pentest nantinya? Pihak ketiga Pak, dari pilihan dari si perusahaan. Perusahaan, ya misalnya perusahaan A ngomong sama si C, Anda ini perusahaan B, misalnya A ngomong sama B dan ngomong sama C, nanti yang ngetes C, ngetesnya ke B, gitu kan, benar ya? Betul Pak. Nah gini biasanya kalau seperti itu, third party-nya harus ngobrol sama Anda, perusahaan Anda, ngomongnya begini, tolong dipersiapkan environment untuk kami pentest, jangan di development, tapi minimal di testing. Kan kalau kita bagi environment itu kan ada 3. Ada development, pengembangan, ada lingkungan pengembangan, lingkungan testing, dan lingkungan production. Nah, minimal itu di lingkungan testing, bukan di lingkungan production. Kalau yang seperti Anda katakan tadi, itu third party-nya langsung tes di production, itu yang third party yang nggak ngerti itu, Mas. Iya betul. Gitu. Kadang dimarahin nih. Ya marah-marah juga salah. Harusnya nggak boleh marah-marah. Dia sendiri harus melakukan. Jadi harus mendefine yang mana yang harus di testing. Jadi nggak bisa sembarangan testing di production. Di pengembangan langsung di testing. Beda dong environment-nya dengan yang asli kan gitu. Iya betul. Jadi kalau saran saya dari PT Anda sendiri sediakan satu lingkungan untuk testing. Jadi sediakan satu environment untuk testing, sedangkan ke pihak ketiga bilang, oke, kalau mau testing, Anda harus masuk dalam lingkungan ini, lingkungan testing, jangan di lingkungan development, begitu. Betul Pak. Kalau bertanya soal yang tadi juga Pak, berarti kan itu tergantung juga dengan scope yang tadi ditentukan ya Pak? Betul. Berarti itu juga dibicarakan sebenarnya harus kita kan sebagai pihak developernya gitu kan, kayak vendor untuk developmentnya, dia vendor untuk pentestnya, berarti harusnya si vendor pentest juga ada komunikasi ke kita ya Pak, bukan hanya ke si nggak misalnya contoh bank yang nyuruh Anda bikin aplikasi perbankan. Iya, betul. Nggak bisa cuma banknya, harus ngomong ke pihak ketiga. Biasanya kalau saya jadi auditor, malah vendornya saya malah yang bukan vendor malah yang testernya saya marah-marahin biasanya tuh. Kalian tuh tak ngerti nggak sih cara ngetes gitu, kayak model main hantam aja, nggak bisa sembarangan dong. Environment-nya harus disiapkan itu. Nah, terus juga mereka harus ngerti environment itu kan tidak sama dengan di production. Jadi ada limitation atau batasan-batasan. Sama juga gini, kalau kita melakukan testing kan aplikasi. Nah, kalau untuk ngikutin POJK, peraturan OJK, ya, itu yang dites bukan cuma aplikasinya saja. Yang dites harus aplikasi plus host-nya dan
surrounding-nya. Jadi aplikasi, host yang menghost, host itu maksudnya sistem operasi yang menghost atau server yang menghosting aplikasi plus jaringan di sekitarnya gitu. Itu yang dites. Jadi surrounding. Aplikasi, server dan surrounding-nya. Jadi ngetesnya nggak cuma satu. Gitu. Itu kalau mau komprehensif ya, tapi kalau nggak cukup duit mah aplikasi aja dites lah. Ya, Gimana betul, Mas? Pak. Oke. Ya betul, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, teman-teman? Nah, ini baru kita ngobrol-ngobrol masalah scoping, scope of work, engagement, NDA, gitu-gitu. Nah, jadi harus paham dulu kalau hal-hal seperti ini. Jangan, ya jadi maksudnya gini, kita pentester juga harus mikir gitu lah. Kan mereka juga bisa, kalau internal pentest sih lain cerita lah. Kalau internal pentest mungkin di production, di development mereka boleh tes, karena kan memang ngejar ya. Tapi kalau seandainya eksternal kan harusnya barangnya atau produknya harus jadi dulu. Masa development terus dibilangin ini server masih jebol-jebol ya, namanya juga produk namanya juga lagi pengembangan ya kan gitu. Ya, ada yang lain teman-teman? Ada teman-teman yang lain? Ini sunyi amat, yang lain kemana nih? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada Masih ya? menyimak Oke, dulu, jadi Pak. gini, kembali lagi ke metodologi. Ini yang harus saya benar-benar saya ini kan ya. Jadi gini, kalau masalah metodologi, tergantung lagi nih, scope kita apa. Jadi jangan main masukin metodologi. Misalnya contoh, metodologi apa yang Anda gunakan? OWASP, Pak. Ya, oke, OWASP. Yang Anda tes apa? Apakah infrastruktur, network, aplikasi, aplikasi harus tahu. Kalau ngetesnya aplikasi, client server, web, API, mobile, boleh pakai OWASP. Tapi kalau ngetesnya infrastruktur, network, security appliances, wireless, itu Anda harus pakai OSSDMM. Jadi jangan main hantam semua. Atau dikasih list apa. Bingung kan ya. Jadi saya tulis kembali ya di sini ya. Kalau punya application, apps, ya, pentest, itu kita pakai OWASP. Nah, kalau untuk network and infra, ini kita pakai OSSDMM. Gitu. Yang paling simpel itu aja. Oh, dua ini aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, kalau untuk compliance ya, untuk compliance Anda bisa pakai ISO 27001 dan PCI DSS, PCI DSS gitu. Oke. Sip, kalau gitu. Nah, ya. Nanti untuk halo teman-teman. Halo. Halo, Pak. Nah, jadi gini ya. Siap-siap untuk siapin kali ya di VirtualBox plus nanti ada beberapa target lah, Anda boleh coba-coba targetnya ya. Nanti kita sama-sama lakukan testing nih. Nanti saya tulis requirements-nya ya. Jadi untuk siap-siap ya, saya tulis di sini. Jadi harus ada untuk attacker kita gunakan untuk pentester ya. Pentester kita gunakan Kali atau Kali Linux atau Parrot ya. Nah, untuk target kita bisa gunakan Metasploitable dan 2 ya. Nah, itu nanti untuk latihan ya, baru nanti kita. Kali Linux terserah mau versi berapa juga boleh ya. Kalau bisa sih, versi 2021.3 atau minimal 2019.3. Oke, siap-siap ya, pasang di VMware Workstation atau VirtualBox. Oke. Siap-siap ya. Jadi untuk next sessionnya kita ada latihan ya. Oke. Ya. Saya pikir untuk malam ini itu dulu ya sementara ya.
Metasploitable bisa di-download di Wound.Hub, ya benar. Ya, jadi kalau mau Metasploitable ya kita masuk ke woundhub.com ya untuk download Metasploitable. Nanti pelan-pelan baru kita ganti targetnya ya. Jadi target pertama untuk dasar Metasploitable dulu, baru kemudian nanti baru masuk ke beberapa target yang lebih susah ya. Jangan di SourceForge ngambilnya, Wound.Hub ya, Mas Aldi. Ya, Mas Aldi, jangan di SourceForge, carinya di dari Wound.Hub aja, woundhub.com itu banyak ya. Ya, oke, siap-siap ya. Ya minimal dua VM lah, satu kali, yang satunya lagi Metasploitable 1 atau Metasploitable 2. Nanti kita latihan ya pelan-pelan. Ini kan bagi pemula juga ya, jadi nggak untuk yang udah jago-jago. Ya bisa jadi ya kalau udah jago-jago kan bisa jadi ada yang lupa. Ya, oke. Ya kalau kali bisa download OVA-nya, betul. Tinggal ekstrak saja. Open with kali, nanti diekstrak sendiri. Oke, siap-siap ya. Oke, saya rasa untuk malam ini itu dulu ya. Tidak, ya ini tadi ada yang kalau mau download ISO boleh install dari awal, silakan ya. Nanti juga kalau ada waktu kita akan ada praktikum untuk melakukan instalasi dengan VM ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Apalagi besok kan kita ada ya halo, putus ya. Oke, terima kasih. Saya bilang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.